Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Coach Sandy. Di video ini saya akan menjelaskan tentang memahami jalan cue ball setelah kontak dengan objek ball yang berpatokan dengan garis pocket. Buat yang penasaran silahkan simak sampai selesai, dan buat teman-teman yang masih belajar, saya sarankan tidak menonton tutorial pada video ini karena tutorial ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah memahami teknik-teknik yang sudah saya bagikan video-video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman langsung melompat ke sini pasti sangat akan kesulitan untuk latihan. Sangat rugi ya kalau teman-teman nggak mengikuti video saya dari awal. Kalaupun ada yang baru bergabung, silakan mundur sedikit lagi ke video-video sebelumnya yang di playlist 0x Biliar ataupun playlist tutorial-tutorial pemula lainnya. Jadi buat yang penasaran gimana tekniknya, silakan simak sampai selesai. Ada satu hal yang membedakan pemain profesional dengan pemain lain. Itu adalah kemampuan untuk menggunakan garis sliding pada cue ball. Hal ini memungkinkan pemain profesional untuk mengetahui dengan tepat kemana arah cue ball setelah mengenai objek ball. Pada contoh ini kita akan menembakkan bola 8 ke dalam pocket pojok dan kita bisa melihat garis pocket yang melalui bola 8. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, cue ball akan meluncur dengan garis 90 derajat saat tidak berputar atau tidak memiliki putaran rendah. Jika cue ball meluncur saat menembak bola lurus, ia akan berhenti total. Jika cue ball meluncur saat menembak bola objek pada posisi seperti ini, maka cue ball berlari dari objek ball pada sudut 90 derajat. Berikut adalah contoh lainnya. Kita memainkan permainan bola 8 dan kita harus menembak bola 3 dan memposisikan cue ball untuk ke bola 8. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memvisualisasikan garis pocket dimulai dari pocket yang melalui bola 3. Setelah kita dapat memvisualisasikan garis pocket, sekarang kita dapat melihat jalur 90 derajat yang akan diambil cue ball setelah menyentuh bola 3. Jadi cue ball harus mengarah ke rail samping untuk posisi pada bola 8. Berikut ini adalah pola sederhana di mana saya akan menggunakan sliding dari cue ball untuk menghabiskan bola secara berurutan. Saya menggunakan bola pertama dan saya perlu menempatkan cue ball ke posisi bola 2 di pocket pojok kanan bawah. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memvisualisasikan garis pocket melalui bola 1 di pocket samping. Setelah saya dapat melihat garis ini, saya sekarang dapat melihat garis 90 derajat yang akan diambil cue ball jika meluncur saat mengenai bola pertama. Setelah saya berada di posisi bola kedua, saya akan memvisualisasikan garis pocket yang membentang dari pocket sudut melalui bola 2. Sekarang saya dapat melihat bahwa jika cue ball meluncur, ia akan mengarah ke rel ujung untuk posisi bola ketiga. Sekali lagi kita membayangkan garis pocket yang melewati bola 3. Hal ini memungkinkan saya untuk melihat bahwa sliding dari cue ball akan mengirim cue ball ke arah yang benar untuk posisi pada bola 4. Sekarang kita ulangi langkah yang sama untuk bola 4. Selanjutnya, kita akan menjalankan beberapa latihan yang tidak hanya akan membantu kalian memvisualisasikan jalur putaran dari cue ball, tetapi juga akan membantu kalian menggerakkan cue ball dari jarak yang berbeda. Tempatkan objek ball di pocket sudut dengan cue ball agak miring ke arahnya. Selanjutnya, letakkan selembar kertas di atas meja di bawah objek ball sehingga tepi yang panjang mewakili garis pocket. Jika cue ball meluncur saat mengenai objek ball,
ia akan bergerak di jalur yang sejajar dengan tepi kertas. Sekarang siapkan bidikan serupa dengan menggunakan poket samping. Tempatkan bola di dekat poket samping dengan selembar kertas di bawahnya. Tepi kertas yang panjang mewakili garis poket. Jika cue ball meluncur saat mengenai bola 9, ia akan bergerak ke arah yang sejajar dengan tepi kertas. Jika kalian menembak tembakan ini dan cue ball melintas di atas kertas pada garis ini, itu berarti cue ball bergulir saat memukul objek ball. Jika cue ball bergerak menjauh dari tepi kertas, maka cue ball mengalami low spin saat memukul bola 9. Cara lain untuk mencari sudut 90 derajat dari objek ball adalah dengan membuat bentuk L dengan jempol dan telunjuk kalian. Tangan kalian di atas area di mana cue ball akan memukul objek ball. Jempol ke arah poket, telunjuk kalian harus mengarah ke arah pergerakan cue ball saat sliding atau bergeser. Ketika kalian melihat pemain profesional memainkan posisi yang tepat, seringkali mereka mulai dengan memvisualisasikan jalur sliding pada cue ball terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat membuat rencana permainan mereka untuk posisi pada bola berikutnya. Mari kita lakukan beberapa latihan agar kalian dapat memahami cara melakukan tembakan sliding atau hasil pergeseran dari cue ball. Tempatkan objek ball sekitar 1 diamond dari poket sudut. Kemudian letakkan cue ball agak miring ke objek ball. Sekarang kita perlu menemukan jalur hasil pergerakan dari objek ball. Kalian dapat melakukannya dengan menggunakan stick dan memegangnya pada sudut 90 derajat dari garis poket. Tandai titik ini di rel dengan chalk. Kalian juga dapat memeriksa ulang jalur ini dengan menggunakan selembar kertas. Sekarang kita tahu di mana pergerakan cue ball akan mengenai rel. Kemudian letakkan bola rintangan di kedua sisi titik ini di atas rel. Tujuannya adalah untuk menembak objek ball dengan pergerakan cue ball dan mengenai titik di rel yang di antara kedua bola rintangan. Tembakan ini membutuhkan pukulan yang sangat tepat dan kalian harus bisa mengarahkan cue ball di antara kedua bola rintangan. Jika cue ball kalian akhirnya mengenai bola pertama, itu artinya cue ball kalian berputar saat memukul objek ball. Jika cue ball mengenai bola kedua, itu artinya cue ball memiliki putaran rendah atau low spin. Teruslah berlatih tembakan ini sampai kalian berhasil mengenai rel di antara bola rintangan. Selain itu, berlatihlah memukul dengan kecepatan berbeda. Mulailah dengan kecepatan sedang di mana cue ball memantul dari rel di antara kedua bola. Kemudian coba memukul lembut di mana kalian mencoba mendaratkan cue ball tepat di antara kedua bola rintangan. Terus latih bidikan ini pada kecepatan berbeda hingga bidikan mulai menjadi lebih mudah bagi kalian. Setelah latihan ini sudah terasa lebih mudah, mulailah dengan posisi cue ball lebih jauh. Saat posisi cue ball lebih jauh dari objek ball, dibutuhkan sedikit lebih banyak keahlian untuk memastikan cue ball meluncur saat menyentuh objek ball. Luangkan waktu untuk mempraktikkan bidikan ini pada kecepatan berbeda dan dari jarak yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang posisi fundamental, tidak ada tembakan yang lebih penting daripada memahami pergerakan cue ball. Memahami tembakan ini harus diimbangi dengan kemampuan untuk melakukannya secara konsisten. Ini adalah salah satu fondasi terpenting untuk menciptakan run out. Sekarang kita latihan pada jarak seperti ini. Jika kalian mengalami kesulitan dalam melakukan bidikan dengan benar dari jarak ini, coba latihan stop shot dengan jarak yang sama. Rekam di kepala kita stop shot ini beberapa kali pada kecepatan lembut hingga sedang. Setelah kalian dapat melakukan ini beberapa kali, coba lakukan tembakan di bola 7, tembak dengan pukulan dan kecepatan yang sama persis dengan stop shot tadi. Sekarang coba stop shot lagi, tapi kali ini dengan kecepatan yang lebih cepat. Lakukan lagi tembakan bola 7 dengan kecepatan yang sama. Ingat, jika kalian kesulitan melakukan salah satu pukulan drill ini, buatlah pukulan lebih mudah dengan mendekatkan cue ball ke objek ball. Pada latihan berikutnya, tandai jalur cue ball dengan kertas atau stiker.
Tujuan dari latihan ini adalah agar cue ball mengikuti jalur cue ball di atas kertas kemudian berakhir di area tertentu di rel ujung. Jika ditembak dengan benar, setiap bola harus melewati kertas dan terus ke area yang sama. Penting bahwa saat kalian menembakkan tembakan ini, kalian tetap melacak di mana cue ball kalian mengenai rel pertama. Jika cue ball mengenai rel di bawah kertas, itu artinya bola tersebut menggelinding saat mengenai objek ball. Jika cue ball mengarah di atas kertas, itu berarti cue ball memiliki putaran rendah atau low spin ketika kontak dengan objek ball. Terus latih bidikan ini sampai kalian dapat secara konsisten mencapai sasaran di rel pertama dan berakhir di area posisi. Kita akan menembakkan bola 3 dan akan setel bola 8 ke poket pojok kanan bawah. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menemukan pergerakan cue ball setelah kontak ke bola 3. Sekarang kita tahu bahwa pergerakan 90 derajat dari cue ball akan mengenai bola 8. Namun, jika cue ball sedikit berputar saat mengenai bola 3, seharusnya bola tersebut masuk ke area target. Untuk menerapkan lemparan ke cue ball, kita akan memukul cue ball tepat di atas tengah dengan kecepatan sedang. Ini tembakan yang sama. Kali ini pemain harus menempatkan cue ball di sisi lain dari bola 8. Jalur sliding dari cue ball akan membawa cue ball ke sisi yang benar yaitu 90 derajat. Tetapi mungkin berakhir terlalu dekat dengan bola 8 sehingga menyisakan sedikit ruang untuk kesalahan. Jadi, ketika kita menembakkan bola 3, kita akan memastikan cue ball memiliki sedikit putaran rendah saat mengenai bola 3. Ini akan sedikit menarik cue ball menjauh dari jalur sliding cue ball untuk posisi pada bola 8. Bidikan ini membutuhkan banyak latihan. Saat kalian mengubah kecepatan, kalian juga harus menyesuaikan di mana kalian memukul titik cue ball. Ketika kalian akan melakukan tembakan seperti ini, cobalah untuk mengunci kecepatannya terlebih dahulu. Setelah kecepatan terkunci, mulailah menyesuaikan di mana kalian memukul cue ball. Selain itu, saat kalian mencoba tembakan ini, pastikan kalian memasukkan objek ball pas ke tengah lubang pocket. Sebagai latihan, cobalah meletakkan bola di kedua sisi pocket samping sehingga kalian tahu apakah objek ball masuk ke sisi kiri atau kanan pocket. Kali ini saya akan menembak bola 3 dan mencoba untuk memposisikan cue ball untuk bola 8 di ujung meja. Jika pemain dapat memvisualisasikan garis pocket untuk bola 3 di pocket sudut kiri atas, kita akan dapat melihat jalur sliding dari cue ball yang mengarah ke pocket sudut kiri bawah. Sekarang kita bisa melihat lintasan sliding dari cue ball yang mengarah ke pojok pocket. Tetapi, jika cue ball bergulir saat ia mengenai bola 3, ia akan bergerak menuju rel samping dan berakhir di posisi yang baik untuk bola 8. Ini adalah contoh bagaimana pemain profesional menemukan jalur sliding cue ball terlebih dahulu. Kemudian, mereka memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk berakhir di area posisi mereka. Cukup sekian pembahasan kali ini. Salam biliar tanpa judi.